Salam semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan dan saya mengajak kita untuk membaca bersama di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab itu engkau hendaklah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesua HaMasiah. Bapak Ibu, pada ayat tersebut Paulus menasehati Timotius supaya ia menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesua HaMasiah. Artinya adalah Timotius harus tetap berjuang dalam pelayanan penggembalaannya, walaupun harus mengalami penderitaan, seperti halnya seorang prajurit yang juga menderita dalam kehidupannya dan dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai prajurit, baik saat latihan maupun terutama saat berperang, saudara. Sebelum menyampaikan pesan di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga tadi, Paulus sudah berpesan pada suratnya yang pertama. Mari kita baca terlebih dahulu di 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, saudara. Aku mempercayakan perintah ini kepadamu, hai Timotius anakku, sesuai dengan nubuat yang datang sebelumnya atasmu, supaya olehnya engkau dapat memperjuangkan perjuangan yang baik, karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang karena telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Jadi Timotius harus terus berjuang dalam menjalani tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga kita seharusnya Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa kita harus seperti prajurit yang baik, yang harus rela menderita dalam menjalani tugas-tugas pelayanan kita, saudara. Pertanyaan yang harus kita renungkan pagi ini Bapak Ibu, bagaimanakah caranya supaya kita ini, saudara dan juga saya, bisa menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus HaMasiah, supaya kita dapat menyenangkan Yesus HaMasiah dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita tidak boleh memusingkan diri dengan urusan-urusan kehidupan kita. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Tidak seorang pun prajurit yang sedang berjuang memusingkan dirinya dengan urusan-urusan kehidupan agar ia dapat menyukakan orang yang mendaftarkannya. Lalu bagaimana supaya kita tidak memusingkan diri dengan urusan-urusan kehidupan kita Bapak Ibu? Ini nanti akan sekaligus menjadi cara yang kedua supaya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai prajurit yang baik bagi Dia. Cara yang kedua adalah kita harus dapat menenangkan pikiran kita, saudara. Dan dengan itu nanti kita akan menunaikan atau menyelesaikan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Mari kita membaca di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Namun engkau tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu, jalanilah penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Itulah yang harus dilakukan oleh Timotius dan juga setiap kita Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah bagaimana supaya pikiran kita ini bisa menjadi tenang, sehingga kita bisa menunaikan tugas-tugas pelayanan kita yang tidak mudah, yang kadangkala kita ini juga menderita, saudara. Mari kita baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ingatlah Yesua HaMasiah dari benih Daud atau Daud, yang telah dibangkitkan dari antara yang mati sesuai dengan Injilku, yang di dalamnya aku menderita kesukaran sampai pada belenggu-belenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Elohim tidak pernah terbelenggu.
Sebab itulah aku tabah menanggung semuanya demi mereka yang terpilih, supaya mereka sendiri juga dapat mencapai keselamatan di dalam Hamasiah Yesua dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Timotius harus mengingat ketabahan Tuhan Yesua Hamasiah yang sudah mati namun bangkit kembali, saudara. Juga Timotius dan setiap kita harus mengingat ketabahan Rasul Paulus yang dalam pelayanannya harus rela menderita dengan dibelenggu atau dipenjarakan dan dengan penderitaan-penderitaan yang lain. Kita harus tabah seperti Paulus tabah sehingga dia rela menderita demi orang-orang pilihan Tuhan tadi. Jadi Paulus ini lebih memikirkan urusan-urusan orang lain ketimbang urusan-urusan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesua Hamasiah, marilah kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan Yesua Hamasiah yang baik. Yang kita ini terus tabah dalam menjalani pelayanan kita dan kehidupan kita. Walaupun kita ini menderita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Jangan kita mau dipusingkan dengan urusan-urusan kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, kita tenangkan pikiran kita dalam segala sesuatu. Mari jalani hidup dan pelayanan kita dengan tabah sampai tugas dan tanggung jawab kita selesai. Kalau prajurit suatu saat nanti mereka akan selesai tugasnya, mereka akan pensiun, maka saya percaya kita pun juga akan selesai tugasnya di dunia ini. Saatnya Tuhan panggil kita, maka saat itulah kita pensiun, kita istirahat dari jerih lelah kita, dari penderitaan yang kita alami, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita, dengan kemuliaan yang luar biasa di dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga, Bapak Ibu. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya, kiranya kita tetap berjuang seperti seorang prajurit yang terus setia dengan tugas-tugasnya, walaupun penuh dengan penderitaan. Tetapi kita mau tidak memusingkan diri dengan urusan-urusan kita. Yang kita mau adalah kita mau taat, kita mau terus berjuang sebagai prajuritnya Tuhan Yesua Hamasiah. Semangat pagi, Tuhan Yesua Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.